Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara pengajian keluarga dari Asmaul Reja pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di sini di Masjid Arif Al-Hikmah Belanda. Yang saya hormati Eyang, Pak D, Bude, Om, Tante, dan Mas Mbak dan adik-adik sekalian. Saya di sini sebagai pembawa acara hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdullah. Kedua adalah ceramah dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamid Asmas dan acara lain yang akan disampaikan oleh panitia. Untuk memulai acara di pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Akila. Kepada saudari Akila, saya persilahkan. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Akila atas lantunan ayat suci Al-Quran yang indah. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu ceramah dan akan dilanjutkan oleh pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamid Asmas. Kepada Bapak Ustadz Hamid Asmas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
para bapak, para ibu, keluarga besar dari Bani Asmawi Reja, dan hadirin wal hadirat azakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, jangan lupa kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus meminta kepadanya agar kita termasuk hamba yang bersyukur? Karena di antara begitu banyak manusia yang hidup tinggal di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman datangnya hari kiamat, bagian orang yang bersyukur itu sedikit, Pak, sangat sedikit. Ya, dari seluruh manusia yang pernah tinggal di muka bumi, baik yang dahulu, sekarang, baik yang tinggal di Jombang atau Blater atau Kalimantan Wetan dan Kulon, dan seluruh Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia, dan seluruh manusia yang tinggal di muka bumi. Yang jumlahnya saat ini berapa, Pak, manusia yang hidup di muka bumi? Tahu nggak angka natalitasnya? 3 miliar ya? Masya Allah, 3 miliar. Dan itu belum lagi ditambah dengan manusia yang pernah tinggal sebelumnya dan atau yang akan datang. Ya, dikumpulkan semuanya, lalu dipilih, dicari di antara hamba umat manusia ini, maka yang bersyukur itu sedikit. Dan ini yang dikatakan oleh iblis, laknatullah alaih. Ketika iblis dilaknat oleh Allah, lalu dia dipastikan untuk masuk neraka jahanam, iblis meminta kepada Allah, ya Allah, beri tangguh kepada saya. Maksudnya supaya saya hidup lebih lama. Untuk apa tujuannya, Pak? Iblis itu nyari kancah, nyari teman. Iya. Dia meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai dari hari ini sampai datangnya hari kiamat. Dan Allah mengabulkan, luar biasa. Dan engkau wahai iblis termasuk orang-orang yang diberikan tangguh. Kemudian iblis berkata apa coba? Qala bima aghwaytani, dikarenakan engkau wahai Allah telah menghukum aku sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, pasti aku akan duduk bersama anak Adam supaya aku menyesatkan mereka dari jalan agama yang lurus. Ini janjinya iblis. Kemudian aku akan datang kepada mereka, kepada anak Adam, termasuk keluarga Bani Asmawi Reja, akan datang. Mungkin tidak kepada mbak kita. Alhamdulillah, mbak kita yang sudah meninggal sampai meninggalnya adalah termasuk orang-orang yang saleh. Tapi belum tentu cucunya selamat. Belum tentu. Artinya kita punya PR sebagai keluarga besar ini untuk menjaga diri dari janji iblis bahwa dia akan mengganggu atau maksudnya menyesatkan dari jalan agama Allah yang lurus. Dan kita menjaga anak-anak kita dari kedatangan iblis. Karena iblis bersumpah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Duhai Allah, kemudian aku pasti akan datang kepada mereka dari arah depan. Apa maksudnya dari arah depan? Betul ini ya begitu? Hah? Mungkin orang bilang dari kedua dari saya. Bukan itu. Tapi datang dari depan mereka adalah untuk menjadikan hamba Allah itu tidak percaya kepada hari akhir. Gak usah lihat ke depan, gak usah lihat surga, gak usah neraka, gak usah percaya. Dan betul, Pak, ada seseorang yang bernama Yang Weldo, itu dia tidak percaya kepada adanya surga dan neraka. Dan dia mengatakan surga dan neraka itu hanyalah ilusi. Apa itu ilusi? Hayalan, tidak ada. Ya, tidak percaya. Masya Allah. Dan ada sebagian orang Muslim yang bermakmum kepada perkataan itu, percaya kepada omongannya dan ragu kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu keberhasilannya iblis. Iblis mengatakan, aku akan datang di hadapan mereka.
dari depan mereka. Untuk apa? Nek kulo ngadeg tenan dengan Pak Subhan kan akhirnya Pak Subhan nggak bisa, ya kan? Tidak bisa lihat, tutup-tutupi, betul nggak? Kali loh. Dan lama-lama begitu. Dan ini keinginannya iblis untuk datang kepada manusia seperti itu. Wa min khalfihim, datang dari belakang. Kira-kira apa ya Pak? Saya duduk misalnya, saya duduk di belakangnya beliau. Setan berada di belakangnya kita, akan datang dari belakang kita, ngapain Pak? Kalau nih, menurut kita apa Pak maksudnya? Iya, kalau dari depan itu supaya kita nggak lihat akhirat, betul? Kalau dari belakang kira-kira ngapain nih setan? Glodek. Kalau berarti dari samping, kamu dari belakang. Dari belakang itu supaya nyolek hingga orang itu mulai dari bumi dan kemutan dunia. Lupakan akhirat, dunia loh mas, apa dia? Aja tinggal. Akhirnya banyak orang yang percaya kepada akhirat dan dia takut kehilangan dunia. Dan di zaman ini begitu banyak orang-orang yang takut miskin, takut dagangannya nggak laku, takut anaknya nggak bisa kerja, lalu dia menggelontorkan uang untuk supaya dia masuk ke suatu instansi yang ia pilih. Dan baru saja semalam saya juga mendapatkan informasi itu, ada seorang ayah itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit dengan harga 4 mobil Avanza. Wah, itu Pak Abu dan kalau bukan terus lagi mobil, ya. Naik aja itu mobil apa Pak? Oh, Fortuner dan jalan arah. Naik Avanza. 4 kali kendaraan Avanza itu dikeluarkan supaya anaknya itu masuk ke suatu instansi yang dia pilih. Masya Allah. Itu namanya di dalam Islam apa Pak? Suap. Bulan deh, oke? Kalau suami mendulang istrinya, istri menyuapi suaminya tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini adalah ar-rasi wal murtasyid fitnah. Dan dua yang disuap dua-duanya di neraka. Kenapa orang tua berani mengeluarkan uang sebegitu banyak? Karena dia takut anaknya nanti tidak punya pekerjaan, betul? Jangan sampai keluarga Asmaul Reja melakukan seperti ini. Biarkan mereka diajarkan dengan bagaimana cara mencari rezeki yang halal dan yang baik. Untuk jadi kades, menggelontorkan begitu banyak uang, serangan fajar, betul Pak? Dan tadi pagi ada yang tanya, datang ke saya seorang bapak-bapak di tempat saya Pak Hanif. Ini kemarin pas pilkades itu pada nyukani duit tanpa ngerti boleh kudu tapi nopo bot. Dan posisi matanya hijau ya, kok tampak. Mungkin sih akeh. Ada 1, 2, 3 calon pripun Pak, tetapi nopo? Tetapi sendiri nopo boten. Iya kan? Calon si A ngasih 100.000 tampani. Calon si B ngerti 200.000. Yang saya tahu 100.000 dan berani melawan itu. Hanya sekedar untuk mendapatkan kursi panas, jabatan sebagai kades yang paling hanya menjabat berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun itu. 4 tahun itu orang masalah cepetin, masalahnya olipun. Oh, tanda tangan proyek oleh duit, balik modal jelas, masya Allah. Betul. Yang luar biasa. Calon kades. Betul ya? Kalau orang sudah betul ya mencintai dunia, jangan apa saja ditegur. Betul nggak Pak? Betul ya? Dan itu keberhasilannya iblis. Keberhasilannya iblis. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Maka iblis datang dari belakang dalam rangka untuk mengingatkan manusia betapa indahnya dunia dan supaya manusia itu berebut dunia. Kemudian apakah iblis hanya datang dari depan dari belakang? Tidak. Wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Untuk apa datang dari sebelah kanan? Kira-kira apa ya Pak? Bisik-bisik tertanya. Masya Allah. Iya, semuanya ya bisikan iblis. Karena memang iblis itu hanya bisa membisikkan.
dalam dada manusia. Dan iblis itu hanya mengatakan illa an da'utukum, kecuali itu hanya manggil-manggil. Mas tak betul nih, kalianlah yang melengos. Kalian yang mendatangi juga Pak Iblis, laknatullah. Tapi dari sebelah kanan adalah supaya orang ini tertarik kepada perkara-perkara yang syubhat, yang kabur dalam agama. Oh, dalam agama itu nggak begitu, wanita itu boleh kok nggak pakai jilbab kok. Ada nggak tokoh-tokoh agama yang mengatakan jilbab itu nggak pakai jilbab nggak apa-apa? Banyak apa enggak? Dan tidak perlu sebutkan namanya. Ya kan? Nah, iblis mengatakan lagi, nggak usah gue jilbab orang apa, rapat, tapi setiap paham. Ini kan perkara syubhat. Artinya menutup aurat boleh, tapi apa? Yang penting menutup tubuh karena modis. Jangan ayu banget. Sudah pakai pakaian syar'i, ya tidak apa namanya ketat. Tetapi iblis mengatakan lagi, jangan ayu banget, ayu nepot, aja kelalen ya. Itu maksudnya dipasang. Itu bahkan Royal Holiday Barat, itu sepak. Oke, itu sebulan. Yang datang ke pengajian pasang idam, datang ke pengajian pasang idam, dilalai bawa motor, motor datang kaca nih, ya terus kibit itu cepat dia, udah pakai asal kelalen sebabnya kan itu nggak biar lupa. Jangan itu terpasang kali yang Alteco, itu lah keras banget. Nah ini perkara-perkara syubhat, jadi perkara agama dilaksanakan tapi tidak seperti yang diinginkan di dalam syariat agama yang benar. Namun ini keberhasilan iblis, ya seolah-olah dia sudah pakai pakaian syar'i, tapi sebetulnya belum. Jadi dia mengatakan orang paham. Ya, contoh lagi ya, di dalam syariat ditegaskan bahwa seorang laki-laki yang baru datang, baru rawuh, silakan menyesuaikan diri, silakan masuk ke dalam. Ya baik kali. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai iblis juga membuat syubhat-syubhat baru, ya, tentang berpakaian. Oh apa jenengan? Ya apa berpakaian seperti itu, tetapi ternyata pakaiannya adalah pakaian yang tidak sesuai dengan syariat agama. Nah ini adalah hal-hal yang kabur di dalam persoalan agama. Ada hadis Nabi SAW berkaitan dengan laki-laki itu haram hukumnya yang bukan mahram menyentuh perempuan, salaman tidak boleh. Dan apabila ada pasak ditusukkan ke ubun-ubunnya, itu bagi laki-laki itu lebih baik daripada menyentuh seorang. Tapi subhanallah, para tokoh ada yang mengatakan, ya udah Pak, mau saya sentuhan seperti kan aku rasa kuat. Nah ini bahaya. Ada nggak yang tokoh marah seperti itu? Ada. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa itu keberhasilan iblis. Akhirnya begitu banyak orang-orang yang muslim dan muslimah yang bukan mahramnya bersalaman, bahkan kemudian bersentuhan padahal dia bukan mahramnya, ya, dan melawan satu syariat. Dia memahami teks hadis atau ayat Al-Quran itu semaunya sendiri, sehingga hatinya itu tidak boleh, ya. Nah ini contoh, datang dari mana Pak? Anak, depan, belakang sudah dipahami Pak? Dari depan apa tadi? Alang-alangi supaya tidak percaya kepada hari kemudian, hari akhir. Kemudian dari belakang untuk apa Pak? Meluntik-meluntik supaya dia melengos, supaya kagum kepada dunia, supaya dia takut kehilangan dunia. Kemudian dari kanan untuk apa Pak? Membisikkan supaya apa? Kita jatuh kepada perkara syubhat. Syubhat itu apa tadi? Kekaburan dalam pemahaman agama, ya, kekaburan. Sekarang dari kiri. Sanes iblis dari kiri. Dari kiri, dari sebelah kiri kita. Dari sebelah kiri kita. Apa yang dilakukan oleh iblis? Syubhat. Terakhir apa? Syahwat. Iblis akan terus menyuarakan di dalam hati seorang manusia supaya mengikuti condong kepada syahwatnya.
menghambur-hamburkan uang, boros, itu kan syahwat. Dila-dila ganti ini, dila-dila ganti itu, tidak pernah puas Pak. Sudah punya ini enggak puas, ingin punya itu. Terasnya ibu-ibu sudah punya rumah bagus, terasnya ya walaupun jubin peninggalan Mbak Kakung, rumah Mbak anu jubinnya rusak, belum ganti tegel ini pun ala ganti marmer ala ganti sing luwih apik. Ya kan kalau nuruti hawa nafsu boten nonton rampungnya Pak. Boten nonton rampungnya. Akhirnya bapaknya rampung nah, pripun rampung nah. Ibunya dari oke, ibunya selesai tak dalam keselesai Allah terjadi apa ya lanjut itu lanjut. Tembe lawan ibunya terus ditanya pangandikannya bapaknya terus dia menjawab posisi orang aja diganti Pak ya wis aja kakek itu jalukan. Loh karena apa? Karena dunia itu nggak pernah memuaskan, betul? Iya, nopo kali mangke lah pas badhe Ramadan niku masya Allah bakul tajil rentengan sampai bagai percon baca. Betul Bu? Mulai dari panganan yang kecil sampai panganan yang besar, sampai panganan yang kering sampai yang berkuah. Dari yang asin gurih sampai yang manis-manis. Ada? Bakul kolot jejer teriak jalur. Tapi kalau kita nuruti hawa nafsu padahal puasa kan fungsinya adalah mengendalikan diri. Tapi gitu, termau niku angel, pancen angel. Pak, arep buka kali nopo tajilane lah yang kare gune. Si gune ki tong alun-alun. Medal Gang toko Fatma. Berarti jatuh kauman iki. Anak keluban, tepuk keluban. Terus anak keluban biasa. Jadi anak pecel ya, kayaknya pada enak ya pecel ya. Pecel keluban, pecel hijau-hijau kafe. Terus motor tajilannya apa ya? Kolak, bukan kolak. Kalau ledak. Geser malih, kalau karena koktail, seger ya warna-warna tubuh koktail. Terus geser malih kalau hijau-hijau lamun apik banget, tunggu lamun, tumbas sih kan doyo. Kanan kiri meter-meter tekan rumah jam 5 terus tekan dalam setengah 6 nunggu maghrib jam 6 kurang 5 wis mun diklutak-klutak mikir maksudnya gue ya dorong belum Allahu Akbar kepangan si jidok dismeyek-meyek si liane orang kepangan betul? Lapor itu orang kepangan dia sudah ngesuk maning lebung kulkas terus dalamnya dia sahur ya sahur, tesi kadang lebung kulkas maneh. Mengko sore tugas maneh. Sedina lebung kulkas parone, sedina lebung kulkas kepek kulkas. Temat lebung kulkas, temat lebung kulkas. Niku panganane bisa ngomong yang berian gitu. Ya panas demam karena manusia rakus ngikuti syahwat betul enggak? Lambung iya one badhe tugas niku sacukupe. Tendrio, tengdalam, atau sinten kulolan bapak tuh misalkan begitu ya wis tugas anaknya secukupnya kalau lebih karena memang untuk tetangga misalkan untuk saudara kalau untuk dilebih-lebih karena manusia kalau urusan dunia itu nggak bakal rampung ngejar dunia juga nggak bakal selesai kecuali bila mana tanah telah masuk ke mulutnya lah tapi naik buat kerjaan itu lah pun mati kecil terus apa betul Bu? Yang benar aku terlihat apa betul? Yang terakhir sih sing kumpul tajil ngesiakin bangga PKB bahkan ini bapaknya kan ibu dia sengaja aku balik masjid bukan tuh bahas tajilan tapi boleh tajilan tak masjid tapi yang mau tapi aja rakus aja tamak ya. Bapak dan Ibu sekalian rahmani wa rahmatullah. Maka ketika iblis datang dari kiri dia akan menghantarkan atau mengajak kepada anak Adam untuk menyukai, mendorong mereka terjatuh kepada perkara-perkara yang terdorong kepada syahwat. Dan inilah salah satu keberhasilan iblis. Syahwat adalah mendorong kepada dunia, kepada kecintaan kepada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dan kita akan membahas tentang apa itu dunia. Ya, Bu, atas dunia ini. Dunia ini isinya wonten lenong, wonten yang listrik, wonten kabel, wonten kamera. Ini namanya wonten cagak, ini tripod, terus nama malih. Nah, masya Allah ini wonten perlang apa nih perlang?
taplak kok. Taplak apik banget ya. Taplak apik, masya Allah segala sesuatu bagus. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan semua umat itu ada fitnah. Wal fitnatu ummati al-mal. Dan ujian atau fitnah yang dimaksud ujian umatku adalah harta. Kenapa ujian umat Nabi Muhammad itu harta? Karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman. Dan akhir zaman, akhir dunia, bumi dan seisinya semakin tua bukan semakin jelek, tapi semakin cantik. Beda dengan penghuninya. Penghuninya semakin tua semakin jelek. Betul Bu? Ibu-ibu 40 tahun yang lalu masih muda belia, masih remaja dan masih menggemaskan. Dandani kayak apa? Cantik, luar biasa. Tapi sekarang ibu-ibu sudah expired. Kerupuk nang black tulisannya berkah, itu terbuka wis melempem. Oke, wis amem, tarik. Asa Allah. Rumah sana pembuatan enggak? Merasa begitu kan ya? Iya. Jangan sampai kalau sudah tua merasa cantik terus kan. Ya lihatlah kita bercermin. Ya Allah, Rabbi Rabbul Alamin ya. Bismillah. Ya Allah, yang disebut dibedaki kayak nampangannya sekandel sih, kayak aspal lendalan. Kena panas guyup retak. Ibu nggih. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tentang dunia. Lalu apa yang harus kita bahas? Mengenal dunia. Untuk apa kita mengenal dunia? Supaya kita tahu bahwa dunia itu hakikatnya remeh dan hina. Untuk apa setelah kita menganggap remeh? Kalau kita sudah menganggap remeh dunia, gak bakal kita mencintai dunia berlebihan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau kita menganggap dunia remeh, kita itu gak akan mencintai dunia berlebihan dan akan biasa saja. Ini pengapunten ya. Walaupun kita mengatakan itu kok bagus banget, indah banget ya, tapi sungguh semua ciptaan Allah ini seindah-indahnya Allah sendiri yang menganggap dunia ini remeh. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini seperti apa? Seperti apa? Seperti sayap, satu sayap nyamuk. Saya tanya, sayap nyamuk itu remeh atau tidak? Kecil ya, sangat kecil. Nyamuknya saja sudah kecil, apalagi? Maka di dalam Al-Quran saja dunia itu dibahas. Dunia itu dibahas di dunia apa? Dunia, kata dunia dibahas di dalam Al-Quran disebutkan sampai 115 kali. Di dalam 114 ayat. Ya. Dan di dalam 44 surat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya disebutkan 115 kali, mohon maaf. Kemudian tadi di 111 surat dan 111 ayat dan 40 surat. Ya, jadi prosentasenya kata-kata dunia dibahas di dalam Al-Quran ini cukup banyak. Kenapa kita disebutkan dan diperkenalkan tentang dunia dan dunia itu disebut-sebut dan kemudian kita dimintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk berhati-hati dengan dunia dan untuk meninggalkannya, karena dunia itu sesuatu yang sangat buruk. Ada beberapa pengertian dari dunia. Yang pertama adalah al-asghar. Ya, dunia itu artinya apa? Al-asghar. Dunia itu al-asghar. Apa itu al-asghar? Kecil. Sesuatu yang kecil biasanya kita remehkan, betul nggak Bu? Contohnya duit 100 perak gelinding nang dalam. Orang masih milik, orang jual nutur. Kenapa? Ini sing kembersih. Nuturan syukur 100 perak, tapi ini atusan ribu dan rebutan. Betul? Iya, karena sesuatu yang kecil ya kita fitrahnya yang akan meremehkan. Sepele. Nah, dunia itu adalah al-asghar, sesuatu yang remeh. Saking remehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, "Ala, ketahuilah, inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Nabi mengatakan sesungguhnya dunia itu apa? Terlaknat.
mal'unun ma fiha. Dan segala apa yang ada di muka bumi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua kegiatan. Panjenengan punya kecintaan apa, hati-hati. Segala perkara dunia itu terlaknat. Illa, pengecualian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Satu, zikir kepada Allah. Jadi seorang hamba memiliki kegiatan zikir kepada Allah, mengingat, menyebut ya, asma Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu. Maka semoga keluarga besar Asmawi Reza dan anak cucunya senantiasa adalah ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya itu bermemel subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi itu zikir yang meringankan hisab kita, yang berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dan apa saja zikir, ya, zikir. Bukan ini, Bu. Siang, hari, sore, malam. Bukan ngomong. Istilah beda menyo-menyo. Perempuan sibuk kan? Bukan zikir kepada Allah, tapi sibuk dengan dunia dan gadgetnya yang baru, HP-nya yang baru. Apalagi kalau anak muda sekarang juga milih-milih dengan alat telekomunikasi, ya kan? Sekarang kalau ada anak muda dikasih Nokia 3315, betul. 3310 diserah zaman. Siemens C25 apa maneh? Oh yang A35 saja betul. Apalagi yang Siemens C25, seri yang paling tua dan bentuk HP yang paling jelek. Kalau zaman sekarang ya Masya Allah nggak ada yang mau, tapi zaman dulu itu juga kebanggaan, betul? Dan sekarang smartphone saja milih-milih apa ini dan itu. Wah, kalau sudah dikasih kesempatan oleh orang tuanya, ya kayak ngesuk ulang tahun itu nyono kali ibu itu basket nopo gue pikirin iPhone yang mahal sih berapa? Itu 15 juta ya? 15 juta 20 juta, wah bisa milih kok. Bisa milih. Betul apa tidak? Dan itu karena kecintaan kita kepada dunia dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu kalau milih mantu juga begitu kok. Jujur saja, betul apa tidak? Allah lombor lagi. Sang anak perempuan kita tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki reket buang napok kali gorden. Di sini anak dari sini. Anak dari sini. Siapa nih? Nah, iya. Ya misalkan, nah ini terus, ya kasih siapa sih mah. Oh Agus, lu kok duwe kanca model kaya kae? Model kaya kae ketemu apik, mesender nang pak. Kublukan karo klambi koko, sandal jepitan. Ya bisa nak mlebu, tapi nang teras tok. Disuguhi wedan putih. Terus ibune ora gelem nemoni. Terus bali bocahe, muter ini tangan nih. Ya, lah kami ini kan cari rokan kan sudah semua apa? Pacarmu, amit-amit dibeli di mantu kayak kain, gitu. Lu kenapa sih malam? Orang kayaknya roman-romannya mati sulah. Apa itu mati sul? Masa depan suruh, kok mati sulah suruh? Lah kan sendal jepitnya beselnya, sekarang dia mantu si kiri semalu. Ini serah alasan oleh bocor kayak kain. Nah terus besoknya hari akadnya datang bawa
Loh, rumahnya mana? Saya di perumahan sana, oh perumahan elit. Oh loh, putranya di Sinten sih, Bapak Sinten, Pak Nikli. Oh Masya Allah, ini kepala dinas mereka gitu. Masya Allah, bocah bagus. Bocah bagus, kalau pirang banget. Berkondur, pulang, si anaknya ditanya ya, loh ini kan samu, lah kayak calon mantu idamannya ibu deh. Terus itu bu, harus gimana kok mbak? Yakin? Ya, alhamdulillah. Terus pertimbangannya apa? Yang paling utama dari ibu? Oh, Masya Allah, sing soleh tapi suci. Terus saya cocok ya. Tapi ya memang begitulah ibunya. Karena yang semua kepingin memilihkan anaknya dengan yang terbaik. Tapi ukuran terbaik adalah ketika anak itu dan atau siapapun adalah memiliki orientasi hidup ke depan lebih jauh. Kalau orang hubung dunia, berarti pikirannya pendek, dia hanya memikirkan dunia sih. Tapi kalau orang yang cerdas, pikirnya jauh, akhirat lebih jauh ya. Loh, kenapa disebut akhirat lebih jauh? Karena dia adalah sesuatu yang al-ba'id, al-aqsa, sesuatu yang hidupnya lama. Sebab dia tahu kalau dunia itu pendek. Makanya saja tidak hanya sekadar disebutkan dunia itu al-asrar kecil, tapi dunia itu adalah al-aqrab. Al-aqrab itu apa? Pendek. Kenapa disebut pendek? Segala sesuatu serba cepat Pak di dunia. Ini tuh jatuh tembe dina akhirat tuh ya segini seakat maning betul. Ini tuh jatuh tembe esok lah jebule wis aman ya dalamane gugur. Betul? Ini jatuh tembe tanpa gajian tanggal 1 dene wis entong tanggal 12. Betul? Padahal tanggalnya isi suwe. Itu kehidupan, Bu. Apa yang kita makan semahal-mahalnya makanan, di mulut kita juga paling beberapa detik, beberapa menit dikunyah-kunyah, terus besoknya udah keluar lagi. Dan semahal-mahalnya makanan yang kita makan, bila mana dia sudah akan keluar dan keluar, kita ikhlas, Bu. Dan itulah yang, mohon maaf, yang keluar dari tubuh kita, itulah dunia. Itu remehnya dunia. Setuju apa enggak? Bukan berarti kita dilarang untuk mencari dan mengejar dunia, bukan. Tetapi kalau kita termasuk orang-orang yang memburu dunia, tapi dalam rangka adalah kita memiliki buruan akhirat. Contoh, ada seseorang yang nyeseri iwak. Tapi iwak itu, ikan itu bukan untuk dia makan, tapi jadi umpan. Dia nyeseri iwak segini-gini, ya, atau beli ikan yang segini-gini, tapi dia akan pergi ke laut, jadikan umpan supaya dapat ikan yang lebih besar. Ya kan begitu? Maka orang mengejar dunia, mencari harta sebanyak-banyaknya dalam rangka dia membangun masjid, dalam rangka dia membangun panti asuhan, dalam rangka dia membangun madrasah, dalam rangka dia membangun ini dan itu untuk membantu kaum muslimin, orang-orang miskin, untuk membantu manusia secara keseluruhan. Maka semacam inilah orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai alat saja untuk mendapatkan akhirat. Karena dia tahu dunia itu adalah al-aqrab, sesuatu yang pendek. Dan akhirat adalah sesuatu yang al-aqsa, panjang. Sepanjang-panjangnya kehidupan dunia, tidak lebih panjang dari kehidupan akhirat. Lalu hari-hari di akhirat sih perbandingannya berapa? 1 hari akhirat di sisi Allah itu seperti berapa? Berapa tahun? 1000 tahun. Dan apa betul? 1 hari akhirat di sisi Allah itu setara dengan 1000 tahun. 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 1 hari di dunia seperberapanya kehidupan akhirat? 0,00001%. Artinya kehidupan dunia ini hanyalah sangat sedikit. Makanya kehidupan dunia itu saking remehnya, apa saja yang kita dapati tidak pernah akan memuaskan. Bahkan Nabi SAW mengibaratkan ketika kita datang ke laut, ke pantai, lalu engkau masukkan 1 jari ke dalam lautan itu, dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuknya, lalu engkau angkat, dan apa yang jatuh dari jarimu itu adalah kenikmatan dunia. 1 tetes itu dunia, dan samudra itu adalah akhiratnya. Maka siapa yang meminum setetes ini, bagaimana mungkin dia akan kenyang? Tidak pernah akan puas. Makanya dunia akan dijadikan oleh iblis sebagai alat supaya dia lalai kepada akhirat. Lekosnya nih.
Aduh, iya lah ya, iya. Alah iya. Maka ketika dia melengos, kejeblos. Dia tidak selamat dari kehidupan kedepannya. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, ya. Jadi makna pertama dunia apa tadi? Al-asghar, sesuatu yang kecil. Yang kedua al-aqrab, sesuatu yang pendek. Kemudian apa lagi? Al-ardal. Apa itu al-ardal? Pengertian dunia yang ketiga adalah al-ardal, hina, remeh, jelek. Jelek. Dunia itu jelek. Ini dahulu ibu-ibu kan 40 tahun, 30 tahun yang lalu masih jadi bidadari. Cantik molek jelita dan perempuan. Kalau bidadari baru turun dari kandang ayam. Ya kan? Saya tanya ibu, di surga ada bidadari model begini? Ada apa tidak? Kuwanen, kisun, ompong, mesem medeni. Ada? Di surga ada yang begitu pada? Dikisahkan ada seorang nenek datang kepada Nabi. Dan nenek ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah saya masuk surga?" Jawabannya apa? Boten mbak, pulang berapa milih. Mungkin Nabi dianggap mengecewakannya, tapi Nabi perintah hari sahabatnya, parani ngomong bahasa perbalikannya gitu. Nang surga orang nama tua. Karena yang tanya nenek pendek kan, saya masuk surga apa enggak? Ya jawabannya enggak, karena di surga enggak ada orang tua. Betul? Karena di dalam banyak hadis dijelaskan tentang sifat penghuni surga. Apa? Satu, muda tidak akan tua. Usianya berapa bu berarti penghuni surga? Usianya berapa? Nah, orang penghuni surga usianya sepindah, saya kan apa maning pasang koyo nang surga ana penghuninya manggone fresher. Katanya kan mampu fresher, lu kayak lagi kerokan iki lagi nang surga umum mah. Katanya kan di penghuni surga itu muda dan tidak akan tua. Tidak akan tua. Usianya berapa? Antara 30 sampai 33. Kurang lebih. Jadi muda, Pak. Siapa di sini yang usianya segitu, 30-an? Ada nggak di sini? Nah, berarti yang model-model begini jelas nggak ada, Pak. Ini usia tua, ini pangapunten berapa keluar, buatan air. Jadi, yang kedua, yang pertama, yang kedua apa? Kalau muda tidak pernah tua, sehat tidak pernah sakit. Loh, kenapa? Karena penghuni surga itu sudah menikmati surga. Lah kalau sakitnya nggak menikmati. Ada salah satu keluarga Asmawi Rija pojok di pojokan bagian surga, taruhnya ke pipi. Pojokan, pasang koyo di pipi. Halo lo yuk lagi ngapa? Rarawurno. Periksa dokter yuk kayaknya lagi ngalor. Dokter kali mana ini orang ini? Masya Allah. Sebab orang sakit adalah orang yang susah. Apakah ada orang susah di surga? Ya enggak ada. Di sana hanyalah ada orang sehat dan tidak pernah akan sakit. Jadi santai saja. Dengan mudah apa saja, nggak usah takut kolesterol. Misalkan bapak ibu kok orang sangat kali emping, nggak usah takut asam urat. Oke? Panjenengan misalkan remen banget boleh melung, kejobong. Nggak usah takut darah tinggi. Ini lagi musim durian kok jenengan seneng banget durian nang suara kok. Ya Allah Pak Ustaz pakai pulau pengen durian apa orang kolesterol ya kayak konten. Tidak ada orang sakit. Di sana hanyalah ada orang sehat yang selalu sehat dan tidak pernah sakit. Yang kedua, yang ketiga, satu hidup tidak muda tidak akan tua. Yang kedua, sehat tidak akan sakit. Yang terakhir, hidup tidak akan mati. Kenapa demikian? Ketika penghuni surga sudah dimasukkan di surga, ketika ahlun nar sudah dimasukkan ke neraka, kemudian mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, dan penghuni surga takut, bersedih hati. Kenapa? Ketika dipanggil aja dia rampung nang surganya. Terus penghuni neraka dipanggil dan mereka senang, aja ini serampung nang nerakanya. Ketika mereka sudah berkumpul di tengah-tengah mereka dihadirkan kematian al-maut. Patuhi al-maut. Kemudian maut ini, kematian ini disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan. Lalu apa yang disuruhkan
mengalami kecelakaan di jalan, terlindas truk, sampai hancur, dia mungkin kesakitan saat itu dan kemudian dia mati, selesai sakitnya. Tapi ketika ada penghuni neraka disiksa hingga tubuhnya hancur sehancur-hancurnya, dibakar oleh Allah sampai mereka wahum fiha kalihun, sampai mereka dalam keadaan cacat-cacatnya, tapi keadaan itu tidak pernah membuat mereka mati. Jadi tidak akan membuat mereka mati. Bapak-bapak nanti kejepit apa bukan? Kejepit, kesusupan, kelilipan, keperang, kejedot, kejeglong, terus musibah atau sakit yang lebih parah apa? Patah tulang misalnya ada? Masya Allah. Ya, tapi sakit itu bisa sembuh di dunia. Dan kita masih bisa menahannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka dan dia disiksa dengan siksaan yang berat, ya, dengan siksaan yang besar, siksaan yang pedih, tidak akan membuat mereka mati karena mereka akan terus merasakan penderitaan tersebut. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, ya, tentang dunia, bahwa dunia itu adalah al-adzal, apa al-adzal tadi? Hina. Yang pertama tadi apa? Asrar, kecil. Yang kedua, pendek, hidupnya singkat. Yang ketiga, hina. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, inna dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, kecuali satu, zikir kepada Allah. Yang kedua, kita belum sebutkan ya, yang kedua ya, wa ma walahu, adalah yang taat kepada Allah. Jadi selama keluarga kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah, insya Allah kita termasuk bagian dunia yang tidak terlaknat. Yang kedua, taat kepada siapa? Allah. Yang ketiga, wa alimun, orang yang berpengetahuan agama, orang yang alim, ulama. Maka berdoalah, mudah-mudahan anak cucu kita semuanya adalah orang-orang yang memahami ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apa yang dimaksud menuntut ilmu di sini adalah menuntut ilmu syariat, ya, bukan menuntut ilmu yang lain. Karena hukum menuntut ilmu agama adalah fardhu ain. Sedangkan menuntut ilmu yang lain, kedokteran, arsitek, teknologi, itu adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi boleh sebagian kaum muslimin yang melakukan, sebagian yang lain tidak melakukannya, tidak apa-apa. Tapi kalau ilmu agama wajib, bagi semuanya wajib, karena semua ibadah yang kita lakukan wajib dengan ilmu. Sholat pakai ilmu enggak? Pakai ilmu. Haji pakai ilmu. Lah haji bukan kali ilmu, tawaf balik. Sikilane pada maring kiri, maring kanan. Sing kudune ping 7 ki ping 70. Lewat jumroh karo krikil, jukute nang pundi? Musdalifah ora nyok anu bapakku ki tukang patu. Gawa waktu modal sekarang kali kelawing go bandem setan. Asumsinya karena nggak punya ilmu, asumsinya masa setan di bandem karo krikil memang gawane waktu modal sing gede gitu ya. Nah, tidak pakai ilmu. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita tidak termasuk bagian dunia yang terlaknat, maka jadilah orang-orang yang berilmu. Au muta'allim, supaya kita tidak terlaknat dari bagian dunia, kata Nabi SAW, jadilah orang-orang yang menuntut ilmu, ya, terus memburu ilmu syariat, ilmu agama. Maka giatkanlah keluarga kita untuk senantiasa didorong untuk terus ngaji, ya, terus ngaji. Ngaji itu tidak cuma sekali, ya, pas Jumatan toh. Pas Jumatan juga hanya setengah jam nanti kayak taruh sare, ngasih silai hilang. Jadi Jumatan itu atas bu, jamaah laki-laki yang Jumatan itu sampai silai hilang kok. Kenapa silai hilang? Dengkluk, yang buri hilang loh. Jadi kalau Bapak Ibu kelihatan tinggi, kalau silai udah hilang lah ya. Masya Allah, saking musuhnya. Iya kan? Kita nggak mau ngaji, Jumatan saja udah nggak mau ngaji. Kita harus fokus. Dengarkan nasihatnya apa saja. Bahkan kalau tidak ada yang sesuatu yang tidak kita pahami, ketika turun sholat Jumat selesai kita tanya, tadi ada khutbah begini kan saya belum paham, mohon dijelaskan lagi. Saya yakin beliau tidak akan mengatakan, "Bang, sholat depek kurang kena," nggak mungkin. Pasti dia akan mengulanginya lagi. Begitu, ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, penjelasan tentang kehidupan dunia ini begitu banyak dalil, baik dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan betapa remehnya dunia, ya. Al-asrar, apalagi al-amrar, dekat, pendek, apalagi al-ardar, dan yang terakhir adalah al-awwal. Al-awwal itu apa ya? Kehidupan yang permulaan saja, ya. Jadi kehidupan yang permulaan,
Maka dunia itu adalah la'ibun wa lahwun, hanya penuh permainan dan senda gurau. Dan dia adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu daya. Menipu daya. Tidak ada yang senyata-nyatanya kenikmatan. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, karena sudah sore ya, 4:30 sedang mali buka puasa. Itu contoh, dunia itu sementara, ya kan? Kiamat turun rampung, itu jangan wis rampung kiamat itu. Masya Allah, mungkin saking tingginya jadi orang kecendak ganti baterai. Ya mungkin itu saja, dan kita akhirnya akan bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا وبنينا على كل اصحاب. اللهم اجعلنا وبنينا على كل اصحاب. اللهم اجعلنا وبنينا على كل اصحاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan terima kasih atas segala perhatian. Perkataan apabila Allah memberi manfaat, diriwayatkan kata tutur kata kita kira pun ambil kalau yang berpangapunten. Kita bukasi kaki wawasan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asmas yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya adalah pengumuman atau informasi yang akan disampaikan oleh perwakilan pengurus keluarga. Kepada perwakilan keluarga saya persilakan. Ayo. Ayo, oke. Monggo-monggo sugeng kondul sami.